dalam perjalanan barbecue Mountain Boys selama ini, semuanya tuh selalu berubah gitu ya. Seperti halnya orang bijak berkata, yang abadi di bumi ini adalah perubahan, seperti itu juga barbecue Mountain Boys. Barbecue Mountain Boys tuh kalau buat gua kayak perjalanan panjang yang dimana setiap perjalanannya kalau kata bahasanya Kang Gia mah rekalkulasi rute aja terus. Kalau buat gua pribadi gimana caranya kita bisa ngasih touch modern terhadap hal-hal yang banyak tertinggal. Dan kalau misalnya sekarang balikin lagi gitu, gila bahwa Indonesia tuh kaya banget. Tinggal gimana caranya kita bisa ngambil serpihan-serpihan yang tertinggal dari kultur kita sendiri. Kayak gue banyak terinspirasi dari Kang Gia gitu. Dan kalau kita ngomongin balikin lagi ke audio, penasaran gue tuh gimana caranya bisa nge-elevate musik Sunda yang Kang Gia pernah lakukan dulu, dikombinasikan dengan Oki dengan perspektif modernnya, dan bisa jadi apa gitu. Kesampingkan urusan mata, saya akan bicara tentang hati. Seperti kita tahu ada 5 panca indera yang kita miliki. Dengan dunia maya sekarang yang bisa tersampaikan hanya 2. Hanya audio dan visual saja. Kenapa? Karena Om tidak bisa merasakan panasnya api ini, tidak bisa merasakan mencicipi pahitnya kopi ini, atau mencium aroma blending dari uap dan api. Akhirnya cuma tinggal 2, audio dan visual. Oleh karena itu Pak, untuk audio dan visual ini karena kami tidak bisa, saya tidak bisa, Hedi jagonya kan bukan di situ, ya akhirnya kita mengundang rekan-rekan yang lain. Katakanlah Pak Dozi sebagai ahli visual dan Pak Oki Ade Chandra sebagai jagonya audio. Walaupun hanya 2 indera dari 5 itu, apa yang ingin kami sampaikan itu utuh adanya. I'm happy 'cause I got it. I got something. Gue adalah orang yang kedrive banget sama visual. Pendidikan gue visual. Tapi ketika gue sadari yang bikin mood itu bukan visual. Yang bikin mood itu audio. Akan ada orang yang mungkin takut sama hal yang visual, tapi menurut gue kayak hal yang visual itu namanya tuh informasi, dia bukan rasa gitu. Visual itu informasi aja. Gimana kita ngolah informasi supaya ke delivernya oke, enak, orang mau denger, ya pakai rasa. Nah, untuk ngebangun itu makanya kenapa dibutuhkan audio gitu loh. Makanya kalau kata gue selalu merasa bahwa audio visual adalah hal yang 50-50. Audio itu powernya 50%. Nggak less dari itu. Bahkan kalau gue boleh bilang, audio tuh powernya justru bisa lebih. Saya Oki Ade Chandra, saya singer-songwriter. Selain nulis lagu dan main musik, saya juga ada bisnis. Kalau di musiknya paling bikin soundtrack untuk Barbecue Mountain Boys. Barbecue Mountain Boys itu kegiatan outdoor cooking yang vibes-nya folky menurut saya. Oki itu kalau nggak salah dulu pas gue nemuin Instagramnya, Oki itu lagi tour musik di Eropa. Gue ngeliat kayak wah luar biasa banget gitu. Gue baru tahu bahwa ada musisi Bandung gitu, dan gue coba nyari gitu lagunya kayak gimana gitu segala macem. Pas gue denger musiknya Oki tuh kayak gue ngedenger musisi folk yang gue suka gitu. Akhirnya pertemuan gue pertama sama Oki itu di salah satu coffee shop di Bandung gitu, dan ketemu ngobrol-ngobrol tentang visinya Oki ke depan kayak gimana, di musik kayak gimana. Gak panjang ya, maksudnya karena kita udah vibes-nya udah sama. Udah habis itu langsung mulai menggarap
step by step gitu pendekatannya, dari mulai kita pakai lagunya Oki dulu, terus beres dari situ Oki udah mulai ngaransemen musik-musik yang baru buat Barbecue Mountain Boys. Bicara terbatas. Setelah saya gali lebih dalam, ternyata Oki itu satu alma mater dengan saya di satu sekolah, satu institusi yang mengajar guru. Jauh di dalam hati Oki Ade Chandra, dia itu adalah seorang pendidik yang itu tes kayak satu jalur dengan saya. Dan saya juga harus percaya bahwa Oki Ade Chandra bisa menyampaikan idealisme Barbecue Mountain Boy ditambah pendidikannya untuk bisa memberi nilai tambah dalam setiap karya Barbecue Mountain Boy. Oki udah pernah main kesini, udah sering main kesini, sama Hedi sama Kang Gia juga. Otomatis Oki juga udah nge-perceive apa yang terjadi di sini tuh udah punya. Dia udah punya datanya gitu. Nah tinggal gimana itu kita coba recreate ulang dalam bentuk musik. Nah yang gue selalu bilang sama Oki adalah, Ki gue butuh suasana gini deh. Kayaknya di kabin kan sering ada suasana gini nih. Oh iya, ada suasana yang gini. Nah hal-hal yang itu tuh yang akhirnya gue coba sampein ke Oki. Tapi tetap membiarkan Oki menggunakan pikirannya, menggunakan dirinya gitu. Menggunakan penilaian dirinya untuk membuat musik yang, oh iya nih suasana ini nih kayak gini ya gitu. Like a song about the rainbow coming after it stops raining. Like not sleeping at night, 'cause I'm waiting for the dawn to full close right now. Like a song about the rainbow coming after it stops raining. Like not sleeping at night, 'cause I'm waiting for the dawn to full close right now with you. The full close right now with you. The full close right now. Full close right now with you. The full close right now with you. Full close right now with you. Pertamanya sih karena pertemanan ya. Pertemanan dengan Hedi, terus dia tahu saya bikin musik, kita ngobrol dan banyak kesamaan. Terus ya kenapa enggak ngerjain bareng sesuatu yang disukakan. Biasanya sih untuk si Barbecue Mountain Boys treatmentnya, karena saya sering ke cabin nih, saya tahu momen-momen yang maksudnya bisa dijadiin inspirasi.
terus vibes atau apa ya, ambience yang bisa diambil karena suasananya seperti ini nih, hening, suara burung, suara daun gitu. Nah saya rubah ke dalam musik yang bisa nyambung tuh kayak gimana gitu. Terus nyambungin lagi nih ke kebutuhan dari direkturnya. Misalkan di si videonya kan ada scene lagi ngobrol, ada intro atau ada closing gitu. Nah biasanya yang membedakan itu semua pertamanya paling simpel tuh dari beatnya. Kalau lagi ngobrol nggak mungkin juga kan kayak dibikin kayak banyak percussionnya gitu. Terus paling saya masukinnya banyak ambience gitu. Pemilihan instrumentsnya pun akustik instrumen, gitar petikan tipis-tipis. Terus kalau untuk intro misalkan yang sedikit megah, banyak menjelaskan tentang kegiatannya. Ada motor-motorannya, ada lagi masaknya. Nah biasanya sih musiknya saya bikin lebih ke banyak percussionnya, beatnya yang sedikit lumayan kencang gitu, biar yang nerima visualnya tuh kebantu sama si audionya gitu. Oke itu kayak bisa ngebangun sense visual ini jadi audio. Dia bisa merekonstruksi kayak di sini tuh kan ada suara burung, ada suara gemericik, ada suara ikan api segala macam. Nah lagunya Oki tuh juga memiliki nuansa itu gitu. Jadi dia kayak bikin landscape-nya gitu loh. Ketika kita membuat sesuatu yang emang refernya ke kejujuran si tempatnya, kejujuran gimana kita ngerasain di tempatnya, itu juga akan nyampe di orang lain gitu. Begitupun di Oki, dia udah membuat nih musik nih gitu. Itu kan statementnya dia kan sebenarnya, musik tuh statementnya dia dalam bentuk form audio gitu. Ketika dia bilang gitu gue setuju. Karena kita udah sama-sama ngerasain vibes-nya, kita udah sama-sama tahu gitu. Terlepas dari bahasa orang mau nyebutnya folk atau apa, gue sendiri sih tidak ingin mengkategorisasikan itu. Ya udah itu barbecue konten gue saja.